I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yusri dengan NIM 2201071015 dengan nomor absen 7 dari kelas 1A D3 Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan tentang bank. Baik, terlebih dahulu kita mulai dari pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum. Menurut undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia saat ini, undang-undang perbankan yang berlaku adalah nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang beberapa pasal yang diamandemen seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh Bank Sentral Bank Indonesia. Fungsi bank yang pertama yaitu sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan juga tabungan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga perbankan memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi bank yang ketiga yaitu membantu perekonomian masyarakat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pembisnis. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sistem pembayaran. Lembaga perbankan menjadi media sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, clearing atas bank-bank lain, dan lain-lain, sehingga bisa membantu dalam membayar antar pembisnis. Fungsi yang kelima yaitu sebagai penyediaan jasa kegiatan perekonomian. Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan, dan jasa pemberian pinjaman. Fungsi bank yang keenam yaitu sebagai agen pengembangan. Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, di mana sangat penting untuk melancarkan berjalannya sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang. Selanjutnya yaitu asal-usul bank dan sejarahnya. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1946, VOC mendirikan Bank Van Leeuwen untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javaanse Bank. Akhirnya, pada tahun 1951, De Javaanse Bank dinasionalisasi. Pada tahun 1946, Bank Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Akhirnya, ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi bank negara Indonesia menjadi bank umum yang awalnya menjadi bank sentral. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank menurut fungsinya, yang pertama yaitu bank pengkredit rakyat. Bank Pengkredit Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPRI ini juga lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Yang kedua yaitu bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Yang ketiga yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial atau komersial bank. Jenis-jenis bank berdasarkan pemilik. Yang pertama yaitu bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya bercampur antara bank asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran yaitu Bank ANZ Indonesia, Bank Agris, Bank BPN Pribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, dan Bank DAL. Yang kedua itu bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah negara asing. Kepemilikan dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing yaitu Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank. Yang ketiga yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Rakyat Indonesia BRI, dan Tabungan Negara BTN. Yang keempat yaitu bank swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bank nasional, serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungan juga untuk swasta nasional. Contoh bank swasta nasional yaitu Bank Muamalat, Bank Sentral Asia BCA, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, dan Bank Universal. Yang keenam yaitu bank koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini merupakan asas-asas yang prinsip koperasinya pada umumnya. Contoh bank koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasinya. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam. Yang pertama, larangan menggunakan sistem bunga, karena bunga adalah riba, haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank ini yang pertama yaitu kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank pada masyarakat umum. Yang kedua yaitu kantor cabang penuh. Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu. Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat yaitu kantor kas. Merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Selanjutnya nih, kegiatan usaha bank.
Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menaruh dana pada pinjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketujuh yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga yang melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Yang kedelapan yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang sembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang 10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga dan tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amalat. Selanjutnya yaitu menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan, bank dan juga non-bank. Di sini di lembaga keuangan bank, mereka tuh menghimpun dan juga menyalurkan dana. Contoh-contohnya yaitu bank sentral, bank umum, dan juga bank pengkreditan rakyat. Sedangkan di lembaga keuangan non-bank, di sini hanya salah satunya saja menyalurkan atau menghimpun dana. Ada yang langsung keduanya menyalurkan dan menghimpun dana, tapi hanya untuk para anggotanya saja. Lembaga keuangan non-bank ini yang pertama yaitu pasar modal. Di pasar modal ini mereka tuh lebih menghimpun dana. Yang kedua yaitu pasar uang dan fulas. Di sini tuh mereka menghimpun dana. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Mereka menghimpun dan juga menyalurkan hanya kepada para anggotanya saja. Yang keempat yaitu pegadaian. Di sini mereka menyalurkan dana. Yang kelima yaitu leasing, menyalurkan juga. Serta yang keenam yaitu asuransi, menghimpun dana. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.